mereka di dunia ini, mereka pikir, oh 1 hari, lama lagi itu, nantilah itu saya masuk kerajaan surga. Tapi seolah-olah sehari-hari itu, hidup kita sehari-hari itu, Tuhan tidak campur tangan dalam hidup kita. Jadi itulah Yesus tanya, percayakah engkau hal itu? Maksudnya macam Tuhan Yesus bertanya dengan kita, percayakah engkau Yesus dapat menjawab doa kamu hari ini? Tuhan Yesus dapat menjawab apapun pergumulan, memberi kemenangan kepada kita. Kalau kita ada masalah, Tuhan Yesus boleh menyelesaikan masalah kita hari ini. Jangan tunggu sampai kerajaan surga datang. Boleh faham maksud pastor? So nanti Tuhan Yesus akan bangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Tapi masih jauh lagi lah, sebab ada lagi beberapa poin. Tapi saya mau kamu memahami perbualan ini adalah Tuhan Yesus mau Marta, kemudian Maria mengerti dan percaya. Dia hadir, dia mampu menolong mereka saat itu, bukan tunggu sampai akhir zaman. Saya mau dengar respon kamu dulu. Boleh paham penjelasan pastor? Inilah susah sikit ini online ini. Kebanyakan kamu, hanya satu sih yang berani kasih buka. Saya boleh lihat wajah-wajah kamu. Boleh, Joel. Yang lain bagaimana? Coba kamu. Ya, terima kasih. Ya, yang saya mau sebut nama kamu yang di dalam itu screen ya. Soeharto kan nama kamu itu? Ngam ke itu? Saya sebut nama kamu atau tidak? Ngam juga, ya. Tengok ada senyuman yang manis, itu yang bagus. Ya, jangan kamu tutup screen kamu, ha? Ngam lah itu begitu. Oke, terima kasih, Ivy, kamu faham, ha? Jadi macam, oke. Yang penting adalah iman kita. Yesus adalah Allah Immanuel. Kita mesti percaya Yesus boleh tolong kita saat ini, hari ini, setiap waktu. Jangan kita pikir nantilah itu kerajaan surga dulu. Itu memang kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi sekarang Tuhan Yesus hadir. Ini poin yang sangat penting. Inilah iman kita kan bersama Tuhan hidup di dunia ini. Yesus boleh campur tangan dalam hidup kita hari ini. Oke? Saya memang pengakuan dia betul lah. Dia adalah Mesias. Maksudnya dia orang beriman. Marta itu mewakili semua orang beriman sampai hari ini. Engkau adalah Mesias. Maksudnya diurapi Tuhan. Perkataan Mesias itu dalam bahasa Ibrani Mashiach, dalam bahasa Yunani Kristos, maksudnya yang diurapi. Diurapi dengan Roh Allah untuk membawa kemenangan, kebebasan, keselamatan bagi umat manusia atau kepada bangsa Israel. Juru selamat dunia adalah Yesus. Dia adalah Mesias. Dia diurapi dengan Roh Allah. Dia berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia anak Allah. Dia adalah firman bersama Allah dari kekekalan. Pada mulanya sudah ada firman yang bersama dengan Allah Bapa di alam kekekalan itu. Oke, jadi pastor teruskan dulu. Nanti saya harap kamu boleh ikut. Kalau tidak dapat, kamu boleh text message ataupun buka mikrofon kamu, terus kamu bertanya. Jadi ayat 31, orang Yahudi pun ramai datang menghibur Maria dan Marta. Dan kemudian bila Maria pun segera bangkit. Ini saya mau kamu lihat ini perbezaan. Sebenarnya firman Tuhan ini sangat menarik. Saya mendorong kita, betul kita baca firman Tuhan dengan teliti. Sangat menarik. Dan Maria berbeza dengan kakak dia. Kalau saudara baca Injil Lukas pun ada satu cerita tentang Marta dan Maria. Marta itu sibuk melayani, ini lain lagi Injil lah. Ini kita sekarang belajar Injil Yohanes. Pastor cuma ceritakan supaya kamu faham. Kamu boleh link kedua peristiwa itu dalam kisah di Injil Lukas. Marta dikenali sibuk melayani. Maria suka duduk di kaki Yesus mendengar perkataan atau ajaran Yesus. Dia macam relax lah, santai sebab dia duduk dekat kaki Yesus. Sebab
dia suka dengar ajaran Yesus. Nah, kamu lihat perbedaan di antara kedua adik-beradik ini. Ini sangat menarik. Nah, setiba ayat 32, supaya kamu paham, apakah tujuan Yohanes menulis Injil ini seperti demikian. Maria sampai dia sampai tempat Yesus berada, melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya. Ayat 32. Tadi Marta macam secara biasa, memang dia sayang, dia mengasihi Tuhan Yesus. Tapi Maria ini, dia lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Hanya Maria saja yang tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Saudara boleh menyertai, boleh memahami poin ini? Maksudnya, sebenarnya ayat ini mendorong kita, kalau kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, kita harus ada satu macam kehancuran hati. Ada satu keseriusan atau kesungguhan untuk mencari Tuhan. Dan Maria, ayat 32, tersungkur di kakinya. Baru dia berkata kepada Yesus, sama juga, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan ayat 33, Yesus melihat Maria menangis. Nah, perbezaan yang kedua, tidak juga disebut Marta menangis. Memang Marta juga sangat mengasihi adiknya, tapi di sini menyebut Maria menangis. Dan sampai dia pengaruhi, nanti sampai ayat 38, atau di mana ayat itu? 38 kayak itu, atau 37. Saya mau baca yang ayat yang paling pendek itu. Yesus juga menangis. Mana sudah hilang sudah. Oh, ayat 35. Ayat 35. Coba kamu. Menangislah Yesus, ayat 35. Dan pastor mau beritahu bahwa hanya di tempat di sini saja. Memang ada satu ayat di suratan Ibrani. Suratan Ibrani itu lain, menceritakan tentang kebiasaan Yesus berdoa dengan tangisan dan teriakan. Itu pun satu poin yang penting. Cuma di sini dalam 4 kitab Injil, hanya dalam ayat ini, ayat 35, disebut bahwa Yesus menangis. Tempat lain tidak ada menyebut Yesus menangis. Cukup luar biasa. Maksudnya, Yesus sangat tersentuh dengan keadaan orang Yahudi yang meratapi Lazarus, dan juga Maria yang menangis. Jadi ada 2 perkara di sini. Kenapa ini diceritakan? Adalah supaya kita akan mendekati Tuhan Yesus seperti Maria. Pertama-tama tersungkur. Saudara tahu tersungkur macam dia bertelut begini. Sujud. Dia terus macam rebah di tanah. Dia mungkin cium kaki Yesus. Dia menyembahlah. Dia sampai dia, sebab dia sangat sedih kan. Dan mungkin dia nampak Tuhan Yesus, dan dia mengasihi Tuhan dan tersungkur terus di depan kaki Yesus. Dan kedua, dia menangis. Dan saya percaya kedua sifat ini pun penting. Kalau kita berdoa, kadang-kadang Tuhan mau lihat sama ada kita serius atau tidak. Kita sujud, kita berlutut, dan sampai kita boleh menangis. Itu menyentuh hati Yesus, sehingga Yesus tersentuh sampai dia sendiri menangis. Ini Yesus sebagai manusia lah ini. Kadang-kadang mungkin pastor mau tanya, supaya saya takut kamu tidak dapat, kamu sudah mulai bosan. Supaya lebih menarik sedikit lah. Saya mau respon dari saudara dan saudari. Kamu pikir Yesus sekarang, kita tahu Yesus bertakhta di sorga, bahkan sekarang di sebelah tangan kanan Bapa. Kamu pikir Yesus masih pandai menangis kayak ini? Ini pastor mau tanya lah, ini kuis lah. Coba kamu jawab sebelum pastor teruskan ini. Coba kamu pikir, bagaimana? Apa pandangan kamu? Sekarang Yesus sudah berada di sorga. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dalam ayat yang pastor baca tadi, 35, Yesus menangis waktu dia masih hidup sebagai manusia. Sekarang Tuhan Yesus berada di sorga.
kamu pikir Yesus masih pandai menangis kah kalau dia lihat keadaan dunia sekarang? Apa jawaban kamu? Ya, oke. Bagaimana yang lain? Nah, kalau kamu mungkin, oke. Bagus juga jawaban mungkin, sebab iya, mungkin Ben, terima kasih. Clay pun, iya. Oke. Bagaimana? Kenapa? Kamu boleh jawab supaya ada sedikit komen dari kamu. Oke. Coba kamu jawab, apa yang boleh menyebabkan Yesus menangis sekarang? Coba kamu jawab. Kalau kamu pikir Yesus masih boleh menangis sekarang di surga, dia bukan lagi macam manusia seperti dulu lah. Memang kalau pastor mau cerita panjang tuh, sifat kemanusiaan masih ada. Yesus bangkit, tubuh yang mulia itu tetap manusia, tapi tubuh yang mulia. Dia macam kembali kepada pangkuan Bapa itu. Dia Tuhan. Itu kristologi, itu nantilah lain kali pastor akan mungkin buat satu seminar tentang kristologi. Itu terlalu padat sudah itu. Tapi saya mau tanya dulu. Coba kamu jawab pastor. Tadi ramai juga yang jawab ya. Kamu coba jawab pastor, apa yang boleh empathetic, empathy maksudnya dia Tuhan Yesus boleh merasakan, dalam suratan Ibrani pun dia katakan, sebab dia sudah mengalami keberadaan manusia, dia merasakan itu, keberadaan kita. Dia Tuhan yang mengasihi anak-anak dia kan, betul. Maria melihat Yesus, dia berlutut di kakinya, betul. Jadi hanya saja yang jawab tadi. Empathy itu maksudnya ada perasaan senang memahami keadaan manusia, khususnya dalam kesengsaraan dan penderitaan. Itu maksudnya empathy. Okay? Empathy itu, empathetic adalah orang yang dapat berkongsi, dapat merasakan penderitaan orang lain. Dan memang Yesus begitu. Saya terima kasih jawaban itu. Tapi bagaimana? Sebenarnya saya mungkin boleh banyak juga jawaban. Mungkin pastor terfikir ini hanya pastor cerita, ini bukan betul-betul lah ini. Jangan kamu fikir ini doktrin. Pastor cerita. Kadang-kadang kalau hujan kuat, tiba-tiba hujan kuat, kadang-kadang kita pikir ada mungkin Tuhan menangis kayak itu kalau hujan kuat. Tidak tahu kamu pernah terfikir begitu. So, hari itu Jumat tuh banjir kilat di KK kan, hujan kuat. 12 jam tuh hujan yang hari Jumat yang lalu. Kadang-kadang terlintas dalam pikiran saya, macam Tuhan menangis kayaknya. Jadi kenapa Tuhan menangis? Jadi di antaranya ini secara teologi lah. Ini pendapat lah. Pastor tidak mau kamu nanti cakap pastor ajar kamu yang lain-lain. Ini pastor sharing saja, sebab inilah sebagai macam kuis kan, kita coba jawab. Yesus menangis. Saya pikir Yesus boleh menangis kalau dia lihat anak-anak dia macam tidak rindu untuk datang sembahyang, untuk ikut persekutuan, untuk betul-betul menyembah dia. Dia boleh rasa sedih. Tuhan boleh menangis kalau anak-anak yang dia selamatkan tuh macam separuh hati, suam-suam kuku. Dan itu yang pastor fikir lah. Mungkin cukup untuk itu, untuk kamu renungkan bersama. Bagi saya adalah penting kita ada kesungguhan untuk mengasihi Yesus, sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau lihat respon yang sama. Itulah perintah utama kan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Ini kehendak Tuhan, ini perintah utama. Kita selalu usahakan itu. Kita mau buat yang terbaik.